warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-10, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya namun dia tidak masuk surga. Tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya namun tidak masuk surga. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu. Ragima anfuhu maksudnya ketika hidung tertempel di tanah, ya, gitu, tertempel tanahnya di hidung, menempel hidungnya di tanah, ya, menempel hidungnya di tanah, menempel hidungnya di tanah, menempel hidungnya di tanah, yaitu rugi, terhina, maksudnya demikian. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang. Qalu ya Rasulullah, man, siapa ya Rasulullah orang tersebut? Qala man adraka walidayhi indahu al-kibar au ahaduhuma fadkhalan nar, yaitu seorang yang mendapati kedua orang tuanya kemudian di masa tua, salah satunya atau keduanya, kemudian dia masuk neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang meruginya orang yang tidak bisa menggunakan kesempatan besar yang Allah berikan kepadanya, yaitu dia masih mendapati kedua orang tuanya, terutama kedua orang tuanya di masa jompo. Ya, karena berbakti kepada orang tua pahalanya besar, terlebih lagi ketika orang tua di masa jompo, semakin pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena di masa jompo, di masa tua yang orang tua sudah tidak kuat lagi, maka kebutuhan dia terhadap anak semakin besar. Ya. Dan semakin besar pahala jika perkaranya demikian. Namun anak ini ternyata tidak bisa masuk surga. Ini dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menggandengkan yang semisal ini dengan misalnya puasa bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ya ragima anf, celaka man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Celaka seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat selama 30 hari telah lewat dan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ini juga contoh Rasulullah mengatakan terhina, orang begini terhina. Kenapa? Karena kesempatan besar bagi dia untuk diampuni dosa-dosa, namun dia tidak menggunakan kesempatan tersebut. Karena kita tahu bulan Ramadan setiap malam ada janji ampunan. Ya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Bagi Allah ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadan. Artinya kalau dia tidak diampuni di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau dia tidak diampuni malam kedua, masih ada malam ketiga. Nah, kalau ternyata 30 hari lewat, 30 malam lewat, ini tidak diampuni, maka dia sungguh terhina. Kenapa terhina? Karena kesempatan besar untuk diampuni terbuka di hadapan dia, namun dia tidak gunakan manfaat tersebut. Demikian juga halnya seperti ini. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Jadi ragima anfu. Ragam itu maksudnya adalah tanah. Itu hidungnya tertempel dengan tanah, yaitu menunjukkan kehinaan, ya. Karena kalau orang merasa tinggi atau dia kepalanya di atas, tapi kalau kepalanya tersungkur, hidungnya tertempel dengan tanah, berarti dalam kondisi hina. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Siapa? Man adraka walidayhi indahu al-kibar. Siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya, masih mendapati kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, indal kibar, itu di masa jompo. Ya, au ahadahuma, atau dia masih mendapati salah seorang dari keduanya. Fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Kenapa sungguh terhina? Karena dia tidak menggunakan manfaat yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak semua kita mendapati kedua orang tuanya di masa
jompo ya. Bisa jadi orang tua belum jompo sudah meninggal dunia, umur 50, 60 sudah meninggal dunia. Ada sebagian kita mendapat orang tua yang masa jompo, umur 70, sudah lemah, 75, 80. Ini kesempatan untuk mendapat pahala yang sangat besar ketika mendapati orang tua di masa jompo. Namun anak ini tidak menggunakan kesempatan tersebut, justru dia masuk neraka. Ya, rupanya mungkin dia tidak sabar, rupanya mungkin dia justru durhaka kepada kedua orang tuanya di saat orang tuanya membutuhkannya, malah dia masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya, ya, maka gunakan kesempatan sebesar-besarnya. Tidak harus dua-duanya, salah satunya sudah cukup bisa buat masuk surga. Ya, makanya Nabi mengatakan kilaihima au ahadahuma, mendapati keduanya atau salah satunya, ya. Sudah cukup bisa membuat dia masuk surga. Tinggal dia fokus bagaimana berbakti kepada orang tuanya mumpung orang tuanya masih hidup, ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka kesempatan tersebut akan hilang dan tidak terulang kembali. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Ya. Yang riwayat tadi, fadakhalan nar, dia mendapati kedua orang tuanya di masa tua, kemudian dia masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, lam yudkhilhul jannah. Ternyata kondisi dia mendapati kedua orang tuanya tidak bisa membuat dia masuk surga. Ini adalah kehinaan baginya. Harusnya kesempatan dia bertemu dengan kedua orang tuanya adalah kesempatan besar untuk masuk surga. Baik, kita lanjutkan bab man barra walidayhi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, zadallahu fi umrihi, maka Allah akan menambah umurnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Asbagh bin Al-Faraj qala akhbarani Ibnu Wahb an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fa'id an Sahal bin Mu'adz an abihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu, siapa yang berbakti kepada orang tuanya maka keberuntungan baginya. Zadallahu azza wa jalla fi umrihi, maka Allah akan menambah umurnya. Allah menambah umurnya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan dua model pahala. Model pahala pertama di akhirat, dia akan mendapatkan tuba. Kata Nabi di sini, man barra walidayhi tuba lahu. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan tuba. Tuba di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon di surga, ya. Nah, kalau dia dapat pohon di surga, berarti dia akan masuk surga, ya. Ada yang mengatakan tuba adalah surga itu sendiri. Salah satu nama-nama surga adalah tuba. Ya, surga namanya banyak. Di antara nama-nama surga adalah tuba. Ada yang mengatakan tuba maksudnya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dan kesudahan tempat kembali yang baik. Ini adalah ganjaran akhirat. Siapa yang berbakti kepada orang tua akan masuk apa? Surga. Entah masuk surga, entah mendapatkan pohon di surga, entah mendapatkan kebaikan ganjaran yang besar di surga. Dan ternyata berbakti kepada orang tua bukan hanya mendapatkan ganjaran ukhrawi, tetapi juga mendapatkan ganjaran duniawi. Kata Nabi selanjutnya, zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Allah menambah umurnya. Allah menambah umurnya. Ini hadis, ya. Akan tapi hadis ini secara sanad adalah dhaif, ya. Karena pada perawinya ada yang bernama Zabban bin Fa'id. Zabban bin Fa'id Al-Misri Al-Hamrawi dhaif, ya. Didhaifkan oleh banyak ulama. Kata Imam Ahmad, hadithuhu manakir, hadisnya hadis yang
mungkar, kemudian dia pun tafarrad, dia bersendirian meriwayatkan dari Sahal bin Mu'adz. Ya. Tidak dijadikan hujjah, ya. Di antara perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, Zabban bin Fa'id dhaiful hadits ma'a salahihi wa ibadatihi. Dia perawi yang dhaif padahal dia orang yang soleh dan rajin beribadah. Dia perawi yang dhaif padahal dia orang soleh dan rajin apa? Beribadah. Karena ini masalah meriwayatkan hadis bukan hanya terlihat pada kesolehan, tetapi perlu dilihat pada keakuratan hafalannya. Ya. Bisa jadi ada orang soleh tapi hafalannya tidak akurat, lupa, catatannya mungkin salah. Soleh ya, tidak pernah bohong, tidak pernah ngibulin orang, rajin sholat, selalu di saf pertama. Tetapi untuk meriwayatkan hadis ukurannya bukan soleh saja, tetapi harus punya kefiqahan, itu akurat dalam menukilkan hadis-hadis. Nah, Zabban bin Fa'id ini kata Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib, beliau menyimpulkan dhaiful hadis. Kalau meriwayatkan hadis dia dhaif. Ma'a sholahi wa ibadi. Padahal dia orang yang soleh dan rajin beribadah. Orang yang soleh dan rajin beribadah. Demikian juga perawi kedua yang bermasalah Sahal bin Mu'adz. Para ahli hadis mengatakan la ba'sa bihi illa fi riwayati Zabban anhu. Dia sebenarnya hadisnya tidak mengapa, hanya saja kalau yang meriwayatkan dari dia adalah Zabban, maka riwayatnya lemah. Ini hadis ini lemah. Hadis ini lemah secara sanad. Tetapi secara matan maknanya benar. Secara matan maknanya benar. Karena siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga terbuka baginya sebagaimana telah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga itu terkait ganjaran ukhrawi, terkait ganjaran duniawi, bahwasanya kalau berbakti kepada orang tua akan menambah umur, ya. Maka itu juga maknanya benar, ya. Berdasarkan hadis yang masyhur, ya, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menyambung silaturahmi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya menyambung silaturahmi menambah rezeki dan menambah umur. Dan di antara silaturahmi terbesar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini contoh hadis secara sanad dia dhaif, namun secara matan dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Tentu kita tidak bersandar dengan hadis ini. Cuma kita katakan maknanya benar. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan dua pahala. Pertama, pahala ukhrawi yaitu surga. Yang kedua, ganjaran duniawi yaitu dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur. Bahkan demikian ada hadis juga yang sahih dan lebih fokus lagi dari Salman secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, la yazidu fil umr illal bir. Tidak menambah umur kecuali seperti berbakti kepada kedua orang tua. Artinya di antara sebab utama untuk menambah umur seseorang adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jika silaturahmi secara umum kita berbuat baik kepada kakak, berbuat baik kepada adik, kepada tante, kepada bibi, kepada sepupu, pada ponakan, kita bisa ditambah rezeki dan umur, apalagi kalau berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, bertambah umur, ya. Maksudnya apa? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Namun secara umum dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bertambah umur maksudnya adalah umurnya tetap namun diberkahi. Umurnya tetap namun diberkahi. Artinya umurnya tidak terbuang-buang. Umur usianya semua digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, umur dia tidak berubah, cuma yang ditambah keberkahan. Ketika ditambah keberkahan umurnya, seakan-akan umurnya ditambah. Jadi ini makna majazi. Pendapat pertama di kalangan para ulama mengatakan ini maksudnya makna majazi. Ya. Dia umurnya tidak ditambah. Artinya kalau dia meninggal 60 tahun, 60 tahun. Tetapi
Ketika setelah dia berbakti sama orang tua, umurnya berkah. Dia umrah, dia baca Quran, dia berbuat baik, dia tidak buang usianya untuk hal-hal yang buruk ya. Karena orang yang menggunakan usianya pada hal yang buruk, pada dasarnya dia membuang-buang apa? Umurnya. Pada dasarnya dia membuang umurnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya memang ditambah umurnya karena Allah bisa merubah catatan malaikat. Di antara catatan takdir adalah takdir al-umri. Takdir al-umri yaitu catatan malaikat. Dalam hadis ketika sudah ditiupkan ruh kepada janin, kata Nabi falyursalu ilaihi malak, maka dikirimkanlah malaikat kepada janin tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh catat 4 perkara, di antaranya bikatbi rizqihi wa ajalihi, disuruh catat rizkinya berapa dan ajalnya berapa. Ini catatan malaikat. Malaikat catat. Kemudian setelah dia besar, anak ini, janin ini setelah besar, jadi orang dewasa, dia berbakti sama kedua orang tuanya. Maka Allah menyuruh malaikat untuk merubah catatan tersebut. Disuruh dirubah, yang umurnya sekian disuruh tambah, dan rezekinya sekian disuruh tambah. Dan itulah yang Allah isyaratkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sini ada Lauhil Mahfuz yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah. Jadi ditambah, kalau kita berdasarkan pendapat ini, maksudnya umurnya benar-benar ditambah dan rezekinya benar-benar ditambah. Ditambah dari catatan pertama yang dicatat oleh malaikat. Ditambah, disuruh rubah oleh Allah Subhanahu wa taala baik rezekinya maupun umurnya. Yang semua proses ini, catatan pertama, kemudian disuruh rubah, kemudian dirubah. Ini semua prosesnya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ada yang mengatakan, pendapat sebagian ulama bahwasanya malaikat mencatat dengan 2 kemungkinan. Kalau dia berbakti sama orang tua, rezekinya sekian. Kalau tidak berbakti, rezekinya sekian. Kalau dia berbakti sama orang tua, umurnya sekian. Kalau tidak, sekian. Dan malaikat tidak tahu apa yang akan diambil keputusan oleh janin ini, yang Allah yang lebih tahu. Namun saya kurang setuju dengan pendapat ini. Intinya saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya benar-benar umur ditambah secara hakikat dan rezeki benar-benar ditambah, bukan hanya sekedar diberkahi, bukan hanya sekedar diberkahi. Oleh karena kita dapati sebagian orang ketika dia berbakti sama orang tua, rezekinya belum ditambah. Rezekinya benar-benar ditambah. Kita dapati orang-orang yang suka berbakti sama orang tuanya, rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Benar-benar Allah rubah rezekinya dari sedikit menjadi banyak. Kalau kita teliti sebabnya apa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian sama orang tuanya. Selalu menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bersabar dengan mungkin kesalahan-kesalahan orang tuanya. Kenyataan membuktikan bahwasanya orang yang perhatian sama orang tuanya, maka akan ditambah apa? Rizkinya secara hakikat, bukan sekedar majaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab ke-12. Bab la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab seorang tidak memohon ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Seorang tidak memohon ampunan, tidak beristighfar untuk ayahnya yang musyrik. Karena kita tahu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik hanya terkait selama mereka di dunia. Kalau mereka sudah meninggal, tidak bisa kita mohon ampunan buat mereka. Kalau mereka musyrik, selama di dunia kita boleh mendoakan agar dapat hidayah. Kenapa? Karena orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi qaulihi azza wa jalla, ketika Ibnu Abbas mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Ketika telah mencapai masa jompo
ya di sisimu salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu dan sudah mencapai masa jompo, fala taqul lahum uffin, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff, yaitu kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Ila qaulihi kama rabbayani shaghira, yaitu selanjutnya, fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wakhfid lahum janah dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di akhir ayat ini Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma. Katakanlah ya Rabbku, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil. Kata Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Ayat ini zahirnya apa? Zahir dari ayat ini, ya ini wa qadara rabbuka wa bil walidaini ihsana imma yablughanna, baktilah kepada kedua orang tuamu kalau sudah masa jompo, maka jangan mengatakan jangan membentak, tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya, rendahkanlah dirimu sebagai bentuk rahmat kepada mereka dan ucapkanlah ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil. Ayat ini zahirnya mencakup orang tua secara umum, baik mukmin maupun kafir. Ayat ini zahirnya perintah Allah untuk berbakti, untuk berkata-kata lembut, untuk merendahkan diri, untuk mendoakan ya Allah rahmatilah mereka berdua. Ini mencakup orang tua yang mukmin maupun orang tua yang musyrik atau kafir. Makanya Ibnu Abbas mengatakan fanasakhat hal ayat lati fi bara'ah. Ayat ini dimansuhkan, maksudnya bukan dimansuh tapi dikhususkan. Para salaf dahulu sering menggunakan istilah nasikh dan mansuh, maksudnya umum dikhususkan atau mutlak ditakyid. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini dimansuhkan, maksudnya dikhususkan dengan ayat yang ada di Bara'ah dalam surat Taubah, surat At-Taubah, surat Bara'ah maksudnya surat At-Taubah karena Allah buka bara'atun minallahi wa rasulih minal ladzina ahadtu minal musyrikin. Jadi surat Taubah disebut juga surat Bara'ah. Dalam surat Bara'ah ada firman Allah pada ayat 113, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan juga tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun orang musyrikin tersebut adalah karib kerabat mereka. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya karib kerabat mereka itu adalah penghuni neraka al-jahim, penghuni neraka jahim yang apinya menyala-nyala. Dalil ini, ya, hadis ini atau perkataan Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwasanya hukum asalnya tidak ada beda antara orang tua mukmin dan musyrik. Kita berbakti kepada mereka, mau mukmin musyrik enggak ada bedanya. Karena perintah Allah dalam surat Al-Isra, ya, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar, ayat yang sering kita dengar. Jangan mengatakan jangan mengangkat suara, jangan membentak, rendahkan dirimu. Ini mencakup orang tua mukmin dan orang tua apa? Kafir. Tidak ada bedanya, kita berbuat baik sama mereka. Cuma bedanya masalah doa. Doa dilarang, doa terakhir wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah merawatku sejak kecil. Maka ini tidak boleh kecuali kepada orang tua yang mukmin. Tidak boleh kita mendoakan rahmat, tidak boleh kita mendoakan istighfar, ampunan bagi orang tua yang musyrik yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Karena Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Terlalu banyak dalil akan hal ini. Di antaranya tadi dalam surat Bara'ah, tidak pantas makan lin nabi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, meskipun orang tua. Kemudian juga ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Allah juga mengatakan tentang orang musyrikin, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak ada manfaat bagi mereka kalau ada yang beri syafaat. Tidak ada manfaat bagi mereka karena mereka meninggal dalam kondisi musyrik, ya, percuma, ya. Oleh karenanya ketika kita lihat tentang sebab nuzul ayat ini dalam surat Taubah, ya, adalah tentang kisah paman Nabi SAW, Abu Talib. Ketika Abu Talib yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yang selalu membela dakwah Nabi SAW, yang berani pasang badan
ketika Nabi berdakwah tidak ada yang berani mengganggu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikin segan dengan dia karena dia musyrik. Maka ketika dia akan meninggal dunia, Nabi pun mendatangi pamannya dan Nabi sangat sayang kepada dia. Bahkan Nabi menggembala kambing untuk membantu pamannya, ya. Bahkan Nabi memelihara Ali bin Abi Thalib, merawat Ali bin Abi Thalib untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib karena pamannya miskin. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diboikotnya di Syi'ab Abi Thalib, di tanah milik Abi Thalib di antara gunung-gunung. Jadi jasa Abu Thalib ini luar biasa, luar biasa. Sampai kalau dikatakan saya ini dia masuk Islam, meninggal dalam kondisi Muslim, maka dia lebih hebat dari banyak kaum Muhajirin, kaum Ansar. Dia lebih hebat dari apa? Mungkin dia sederajat dengan Abu Bakar dan Umar, bisa jadi Abu Thalib ini luar biasa. Cuma qadarullah dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ketika dia akan meninggal, maka Nabi SAW mendatanginya, menasihatinya dengan mengatakan, Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah dengan perkataan. Cuma bilang aja la ilaha illallah, ucapin aja. Abu Thalib mungkin mau mengucapkan, tahu-tahu di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi mengulangi, Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada, maka Abu Jahal ulangi lagi, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kau benci dengan agama bapakmu? Fa'aba an yaqul la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya meninggal dalam kondisi musyrik. Ketika meninggal dalam kondisi musyrik, maka Nabi SAW sedih. Maka Nabi mengatakan, La astaghfiruna laka ma lam unha anka atau an dzalik. Sungguh kata Nabi, aku akan mohon ampunan bagimu selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Jadi Nabi pingin dia diampuni. Ini paman yang sangat dia cintai, tapi Allah larang, Allah turunkan ayatnya dalam surat At-Taubah, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin." Tidak pantas bagi nabi, ya tidak boleh. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin, meskipun walau kanu uli qurba, meskipun karib kerabat, meskipun orang tua sendiri, meskipun jasanya besar. Ya. Jasa Abu Thalib sama Nabi, tidak ada yang bisa menandingi jasa Abu Thalib sama Nabi. Ya. Nabi masih yatim yang ngurus pamannya. Ya. Siapa yang bisa menyamai jasa Abu Thalib? Yang ngurus Nabi masih kecil, yang membela dakwah Nabi, ya. Rela mati membela Nabi, pasang badan, dan seterusnya. Meskipun jasanya begitu besar, Nabi dilarang untuk mendoakan ampunan baginya, karena ini aturan ilahi, aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sangat baik, tapi dia adalah seorang yang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh siapapun orang yang sangat baik di alam semesta ini, kalau musyrik tidak boleh kita doain semoga Allah mengampuninya. Tidak boleh. Ya. Makanya sering terjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin ketika ada seorang kafir yang punya jasa besar terhadap Islam. Ya. Seperti beberapa kejadian ramai di negara-negara Arab. Ada seorang wartawan Nasrani, perempuan Nasrani, tapi dia suka membela saudara-saudara kita di Palestina. Wartawan Nasrani, kemudian dia suka membantah orang-orang Israel dan suka membela kaum muslimin di Palestina. Kemudian dia meninggal, terkena tembakan, dia meninggal. Ini heboh gitu, sebagian kaum muslimin sholat goib, ada yang sholat, sehingga terjadi ini jasanya besar, ya repot ya. Tapi hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Dan selalu begitu. Kalau ada orang kafir yang punya jasa besar, sebagian orang mendoakannya, padahal hukumnya tidak boleh. Ya. Dan ada sebagian ulama yang mungkin kelepasan salah ngomong ya. Ketika ada Paus Paulus meninggal ya, kemudian ada yang mendoakan semoga Allah merahmati Paus Paulus ya. Karena keikhlasannya dalam dakwahnya. Subhanallah. Ini diucapkan oleh seorang ulama, semoga Allah ampuni ulama tersebut. Dia salah ngomong. Ya, mungkin dia pingin apa, enggak tahu. Akhirnya terusnya zaman kuliah sempat, dan sampai sekarang masih ada, dia ucapkan demikian. Semoga Allah merahmati Paus apa? Paulus karena keikhlasannya dalam berdakwah. Keikhlasan berdakwah dalam kesyirikan.
Ikhlas dalam kesyirikan. Ya, kita ketika berhadapan dengan syariat, ya, kita tidak memakai, artinya kita mengedepankan syariat daripada akal dan perasaan. Daripada akal dan perasaan, ya. Lihat Abu Thalib jasanya begitu besar, tapi Nabi SAW dilarang. Demikian juga orang tua. Orang tua kalau meninggal musyrik, tidak boleh kita doakan. Dan saya sering ditanya oleh sebagian orang yang mu'allaf, Ustaz, bapak saya dulu baik, Ustaz ibu saya dulu baik, saya nggak boleh doain itu. Nggak boleh saya bilang, musyrik. Jadi dia sedih. Saya bilang subhanallah, Allah mentakdirkan. Allah mentakdirkan apa yang kau rasakan dirasakan oleh sebagian para nabi. Nabi Ibrahim sedih nggak bapaknya kafir? Meninggal dalam kondisi kafir. Nabi Ibrahim dilarang untuk mendoakan ampunan bagi apa? Ayahnya. Apa yang kau rasakan pernah dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ketika Nabi SAW dalam Sahih Muslim minta izin untuk mohon ampunan bagi ibunya, Allah melarang. Akhirnya Nabi minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka Allah mengizinkan. Nabi menangis. Wa abka man haulahu, dan sahabat juga ikut nangis karena Nabi SAW menangis. Artinya kau sedih, tapi ada orang-orang sebelum engkau yang telah diuji dengan apa yang kau rasakan. Itu hikmah Allah. Ya, aturan ilahi, tidak bisa kita langgar, ya. Dan tentu sedih seorang tahu bagaimana baiknya orang tuanya, ya, kemudian meninggal dalam kondisi musyrik, aturannya tidak boleh dia mohon ampunan bagi orang tuanya yang musyrik. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab birril walidi al-musyrik. Bab tentang berbuat baik atau berbakti kepada orang tua yang musyrik. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Beliau rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Israil, qala haddatsana Simak an Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada 4 ayat turun terkait dengan diriku. Subhanallah. Ayat Allah turunkan ayat terkait dengan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana para sahabat iman mereka tidak kuat. Allah Tuhan, pencipta alam, turunkan ayat terkait dengan masalah dia. Ya. Makanya di antara hal yang sulit kita untuk dan tidak bisa menandingi imannya para sahabat, di antaranya mereka hidup dengan ayat-ayat yang turun terkait dengan apa? Mereka salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Nabi bagaimana mempraktikkan ayat tersebut dan ayat-ayat turun tentang mereka. Artinya mereka berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan apa? Dengan mereka. Bahkan Sa'ad bin Waqqas mengatakan ada 4 ayat turun tentang apa? Tentang saya. Kalau kita enggak ada 1 ayat pun tentang apa? Tentang kita, ya. Ini ayat dibaca sampai hari kiamat. Bagaimana orang baca ayat terkait dengan saya? Kira-kira gimana? Luar biasa. Iman yang tinggi, iman yang kuat, ya. Jadi makanya dikatakan para sahabat adalah generasi terbaik karena yang membimbing mereka bukan cuma Nabi, tapi mereka juga dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salah atau ada perlu bimbingan, Allah turunkan ayat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Turun 4 ayat terkait dengan diriku. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba. Ibuku pernah bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum hatta ufariqa Muhammadan, sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka Allah turunkan ayat terkait Sa'ad bin Abi Waqqas, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati mereka berdua, tetapi bergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Ini ayat yang pertama. Wasaniyah, ayat yang kedua turun kepadaku, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani
Faqultu ya Rasulullah habli hadza. Aku pernah mengambil pedang yang pedang itu aku suka pedang tersebut. Ya. Itu ketika perang. Ini harta ghanimah diambil oleh ketika ghanimah harusnya dikumpul dulu baru dibagi. Aku lihat ada pedang jadi kumpulan harta rampasan perang, saya ambil. Ya Rasulullah, ini buat saya dong. Fahabli. Berikanlah hadiah ini, jadikan ini sebagai jatah saya karena dia berjihad kan. Dapat ghanimah. Perang, dapat pedang bagus, mungkin untuk bertempur bagus. Dia hadiahkan yang ini buat saya, buat jatah saya. Kata fanazalat, maka turun firman Allah, yas'alunaka anil anfal. Qul anfalillahi war rasul dan seterusnya. Turunlah firman Allah dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal. Anfal maksudnya ghanaim, tentang ghanimah-ghanimah. Wasalitsah, ayat yang ketiga, turun kepadaku, inni maridtu, aku sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun datang kepadaku. Ya. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni uridu an uqassima mali. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia Rasulullah itu saat mengatakan, aku ingin membagi-bagi hartaku. Fa'usi binis, bolehkah aku berwasiat agar setengah hartaku disedekahkan? Kemudian, faqala la. Ini kejadiannya ketika Sa'd bin Waqqas setelah Fatu Makkah. Kemudian para sahabat pulang dari Mekah menuju Madinah tahun 8 Hijriah. Setelah menaklukkan kota Mekah, para sahabat kan Rasulullah bawa pasukan 10.000 pasukan. Kemudian setelah itu para sahabat pulang. Sa'd bin Waqqas enggak pulang, dia sakit parah ketika itu. Dan dia menyangka dirinya akan apa? Meninggal dunia. Dia itu punya anak cuma satu perempuan. Maka dia bilang, daripada anak saya sudah, dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bagi-bagi hartaku? Ya, saya ingin bagi setengah. Kata Nabi, la, tidak boleh. Jangan berwasiat dengan setengah harta. Fakultu as-sulus, bolehkah saya berwasiat sepertiga hartaku? Fasakata Rasulullah SAW diam. Fakana sulus ba'dahu jaizan. Maka setelah itu boleh berwasiat sepertiga dari harta untuk disedekahkan. Sebabnya gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi mengatakan, la'allaka an tukhallaf. Bisa jadi Rasulullah ketika saat minta wasiat gitu, bolehkah setengah, boleh 2/3, enggak boleh setengah, enggak boleh sepertiga. Fasulus wasulusu katsir. Kata Nabi sepertiga boleh, tapi sepertiga juga sudah banyak. Sehingga para ulama mengatakan dianjurkan kalau berwasiat kurang dari sepertiga. Karena sepertiga sudah banyak. Kenapa? Agar kita berwasiat kurang dari sepertiga, agar menyisakan yang cukup untuk anak keturunan yang kita tinggalkan. Ternyata Sa'd bin Waqqas, Nabi mengatakan bisa jadi kau dipanjangkan umurnya. Ternyata benar, Sa'd bin Waqqas akhirnya panjang umur. Kemudian anaknya banyak. Itu. Ternyata saya lupa 10 atau berapa. Saya pernah bahas tentang Sa'd bin Waqqas. Jadi ternyata dia sudah menyangka bakalan meninggal. Ternyata Rasulullah mengatakan mungkin kau akan umur panjang. Ternyata benar, umur panjang dan anaknya banyak. Kalau anaknya banyak berarti istrinya juga ya, jangan ribut ya. Tenang. Warabi'ah, jadi Allah alam yang ketiga ini, yang keempat, warabi'ah. Yang ketiga ini Allah alam bisawab, ya. Mungkin maksud Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tentang ayat tentang wasiat ya. Tetapi zahirnya adalah tentang hadis. Hadis tentang wasiat hanya boleh berapa? Sepertiga atau kurang. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kita tahu ayat-ayat Al-Quran tentang wasiat banyak. Yang keempat, anni syaribtul khamra ma'a qaumin min ansar. Aku pernah minum khamr sama sekelompok kaum Ansar. Ini sebelum diharamkannya apa? Khamr. Karena khamr itu diharamkan dalam Islam bertahap. Sampai 4 ayat turun, terakhir baru tentang haramnya khamr secara total. Kenapa perlu tahapan? Karena khamr benar-benar digandrungi oleh orang-orang Arab. Dan minum khamr adalah tanda kesuksesan seseorang. Kalau orang punya duit, dia minum apa? Khamr. Kalau enggak minum khamr, miskin. Dipandang rendah. Kalau sudah minum khamr, ini orang berhasil, sukses. Karena minum apa? Khamr. Makanya banyak tentang abiyat khamriyah
bait-bait tentang syair-syair tentang khamar, sifat-sifatnya, sifat cawannya, dampaknya. Sampai banyak syair-syair tentang khamar karena orang-orang Arab benar-benar gandrung tentang apa? Khamar. Bahkan khamar adalah tanda kesuksesan. Makanya ketika Allah mengharamkan khamar dengan tahapan. Sampai 4 tahapan. Tahapan yang keempat terakhir diharamkan khamar secara total ya. Di antara sebabnya adalah Sa'ad bin Waqqas dia mengatakan anni syaribtul khamar ma'aqam minal ansar. Aku minum khamar bersama sekelompok kaum Ansar. Fadaraba rajulan minhum anfi bilahyi jamal. Maka salah seorang dari mereka ada yang mabuk kemudian dia mengambil tulang rahang onta, dia hantam diriku pakai tulang rahang tersebut. Sakit tentunya. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar, maka Allah turunkan ayat tentang haramnya khamar ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar wal khamrul maisir, perjudian, wal azlam wal ansab, al ansab wal azlam yaitu berhala-berhala dan azlam yang digunakan untuk mengundi nasib, semuanya adalah najis, maka tinggalkanlah. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Sungguhnya setan ingin membuat kalian terjatuh dalam pertikaian, permusuhan dengan adanya khamar dan perjudian. Buktinya ini. Ya, gara-gara khamar akhirnya Sa'ad bin Waqqas dihantam pakai tulang rahang apa? Onta ya. Wa yasuddakum anis salat an dzikrillah wa anis salat fa hal antum muntahun. Dalam surat Al-Maidah. Taib. Akhirnya turunlah ayat khamar. Inilah 4 ayat yang turun terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang pertama tentang ibunya yang maksa dia untuk kafir, yang kedua tentang apa tadi? Tentang ghanimah, yang ketiga tentang wasiat, yang keempat tentang haramnya khamar. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah ayat yang pertama. Ya, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, jadi Sa'ad bin Waqqas ini seorang yang sangat taat kepada ibunya. Sangat taat kepada ibunya. Namun dia masuk Islam, ibunya tidak suka. Ibunya tidak suka kalau Sa'ad masuk Islam. Kemudian ibunya berkata, wahai Sa'ad, tinggalkanlah agama Muhammad. Kata Sa'ad, enggak mau. Kata ibunya, bukankah Muhammad menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tuamu? Bukankah Muhammad menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tuamu? Sekarang saya suruh kamu untuk meninggalkan agama Muhammad. Enggak. Ibunya jengkel, akhirnya ibunya mogok makan. Ibunya demo, mogok makan, mogok minum. Ini diantara hal yang berat dihadapi para sahabat. Sebagian sahabat ketika masuk Islam disiksa secara fisik. Ini antara mereka ada yang disiksa secara mental. Seperti Sa'ad bin Waqqas, perang mental nih. Ibunya tidak mau makan, tidak mau minum. Berat bagi seorang yang sangat sayang kepada ibunya. Ya. Sebagaimana seperti Mus'ab bin Umair yang tadinya orang tuanya sangat sayang kepada dia, bajunya import, sendarnya import, ya. Didatangkan dari Syam, didatangkan dari Yaman, parfumnya luar biasa, dari kejauhan sudah tercium aromanya Mus'ab bin Umair. Ketika dia masuk Islam semuanya diberhentikan. Ya, jadilah bajunya robek-robek, tangannya bersisik, ya, dan seterusnya. Jadi mereka ada yang disiksa secara fisik, ada yang diperangi secara mental. Seperti Nabi SAW diperangi secara mental, dibilang dukun, dibilang tukang sihir, macam-macam. Ya. Kemudian juga anak-anaknya disuruh diceraikan. Rasulullah ketika jadi Nabi, putri-putrinya menikah. Orang Quraisy mengatakan, suruh suami-suaminya ceraikan putri-putrinya Muhammad, biar Muhammad sibuk dengan urusan keluarganya. Kalau mereka mau menceraikan putri Muhammad, kami akan nikahkan dengan wanita mana saja yang mereka mau. Dan akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum dicerai. Jadi maksud saya, ada perang mental ketika itu, di antaranya yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia terkenal berbakti sama ibunya, ternyata ibunya mogok makan. Tidak mau makan, tidak mau minum. Sampai akhirnya hari-hari demi hari lewat, ibunya semakin lemah, semakin kepayahan ya. Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Sa'ad, saya akan begini terus sampai kalau saya meninggal, maka orang-orang akan mencelamu. Orang akan berkata, ibunya meninggal gara-gara dia." Jadi ibunya yang pada
Ya, pokoknya nanti orang akan bilang sama kamu, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya meninggal gara-gara dia. Akan menjadi pembicaraan di masyarakat. Sa'ad bin Waqqas tetap bertahan. Ibunya semakin lemah. Sampai hari ketiga tidak makan, maka Sa'ad bin Waqqas datang kepada ibunya dengan penuh lemah lembut. Ibunya mungkin sudah gembira, kayaknya Sa'ad sudah luluh, sudah lunak hatinya. Ternyata dia bilang, "Ya ibu, kalau kau punya 100 nyawa, keluar satu, mati lagi. Saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya ibunya makan. Dia mau makan enggak apa-apa. Kau punya 100 nyawa, mati, hidup lagi, saya tidak akan meninggalkan agama. Artinya saat mengatakan, kalau kejadian seperti 100 kali pun saya tidak peduli. Ya. Akhirnya ibunya yang mengalah. Ya. Dan ini menunjukkan saat berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun musyrik, tapi ketika orang tuanya menyuruh untuk kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Ya. Karena jika seorang punya orang tua musyrik, berkesempatan dia untuk mendapat pahala. Karena Allah perintahkan berbakti kepada orang tua bukan cuma yang mukmin saja. Mungkin dari kita mungkin ada yang mu'alaf, orang tuanya masih kafir. Tetap sambung, telepon, datang. Saya kemarin ketemu orang di Bali. Saya lagi di bandara, dia datang, sudah ngaji. Dia tinggal di Jakarta kalau tidak salah. Di Jakarta, pokoknya di Jabodetabek. Kemudian dia datang ngobrol, ternyata dia lagi kunjungi orang tuanya yang belum masuk Islam. Ya. Dia tahu bahwasanya berbuat baik kepada orang tua meskipun kafir adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada orang tua yang kafir, kita sudah mu'allaf, sudah masuk Islam, tetap kita harus berbakti sama mereka karena itu ladang pahala. Ya. Di antara bakti yang paling besar kita dakwahi, tapi kalau dia tidak mau terima, tidak ada masalah. Tetap kita berikan hadiah, kita kunjungi, kita senangkan hatinya, kita ajak makan, ajak mana-mana, lama-lama kita ajak umroh. Pelan-pelan. Pertama aja dulu restoran BSD, lama-lama aja umroh. Jadi kesempatan bagi kita berbakti meskipun orang tua kafir. Tapi kalau dia menyuruh untuk berbuat buruk, maksiat, maka tidak boleh ditaati. Taib. Yang berikutnya, mungkin hadis yang terakhir. Masih ada 2 hadis lagi. Qala haddatsana Al-Humaydi, qala haddatsana Ibnu Uyainah, qala haddatsana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakar. Hisham bin Urwah bin Zubair dari Asma binti Abi Bakar, dari ibunya ya. Jadi Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak-anak. Di antaranya Abdullah bin Zubair, sahabat, Urwah bin Zubair, tabi'i. Kedua-duanya anak daripada Zubair bin Awam. Urwah meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar dari ibunya berkata, "Atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ibuku datang di masa perjanjian damai, itu di perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan akhirnya perjanjian tersebut buyar pada tahun 8 Hijriyah karena pengkhianatan orang-orang Quraisy. Karena perjanjian tersebut buyar, maka terjadilah perang Fatu Makkah. Ya. Harusnya damai 10 tahun. Pada tahun 6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah terjadilah perjanjian damai antara kaum muslimin di kota Madinah dengan kaum musyrikin di kota Makkah untuk berdamai selama 10 tahun. Ternyata baru 2 tahun atau 1 tahun setengah berjalan, ya, maka orang-orang kafir Quraisy berkhianat sehingga Rasulullah kirim pasukan, berangkat dengan pasukan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Di masa perjanjian damai tersebut terjadi interaksi orang musyrikin ke Madinah, orang Madinah ke Mekah, interaksi. Ketika itu datanglah ibunya Asma binti Abi Bakar. Saya lupa namanya, Qailah atau siapa ya. Ibunya ini berarti mantan istrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia musyrikah. Dan dia datang, dia semangat untuk berbuat baik kepada Asma atau dia ingin Asma berbuat baik kepada dia. Fahiya atatni ummi raghibah. Raghibah itu semangat, pingin tertarik untuk dia berbuat baik kepada Asma atau Asma berbuat baik kepada. Namanya rindu ketemu anaknya, buah hatinya yang pernah dikandungnya.
Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman perdamaian, perjanjian Hudaybiyah. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam afa asiluha. Maka Asma binti Abi Bakar tidak sembarang dia melakukan tindakan. Dia tanya dulu sama Nabi. Ya Rasulullah, apakah aku boleh menyambung silaturahmi dengan ibuku yang musyrikah? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala Ibnu Uyainah, kata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Maka Allah turunkan firman Allah terkait dengan ini, hal ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allahu yuhibbul muqsitin. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya Nabi tetap menyuruh Asma binti Abi Bakar untuk berbakti kepada ibunya yang apa? Musyrik. Ya. Untuk berbakti kepada ibunya yang musyrik. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua, ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah termasuk bentuk silaturahmi dan termasuk bentuk berbakti kepada orang tua dan pahalanya besar. Dan dia masuk dalam keumuman ayat yang dalam surat Al-Isra, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua dengan berbakti sebakti-baktinya selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Baik, hadis terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim qala an Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku mendengar Ibnu Umar berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan, saya ra'a tuba, ya. Umar radhiyallahu anhu melihat ada hullah, yaitu semacam hullah itu pakaian gabungan dua pakaian atas bawah, ya. Atas bawah itu mungkin rida dengan izar yang indah, ya. Dengan satu jenis, yaitu pasangan. Namanya hullah itu kain atas kain bawah, pasangan dan indah, ya. Sayra, yang sayra maksudnya yaitu sejenis pakaian yang tercampur dengan harir, dengan sutra. Jadi hullah tersebut terbuat dari apa? Sutra. Dan kita tahu kain sutra haram bagi apa? Lelaki. Dijual. Bagus, pakaian indah dijual. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Ya Rasulullah, belilah ini. Rasulullah beli. Falbasha yaumal jum'ah. Ini gaun atau hullah, pasangan atas bawah, mungkin rida dan sarung yang bagus. Dan belilah dan pakailah untuk hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, demikian juga kalau menerima tamu. Kalau datang tamu kau sambut, ya. Ini dalil bahwasanya di hari Jumat kita berusaha memakai pakaian yang bagus, demikian juga ketika menyambut apa? Tamu. Kalau tamu kita pakaian bagus, sunnah demikian. Ide Umar kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, yang boleh pakai ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat, maksudnya orang kafir. Kalau kita enggak bisa. Ini pakai orang kafir. Fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihulal. Setelah itu Nabi diberi hadiah hulal, banyak gaun-gaun yang terbuat dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullah. Kemudian Rasulullah kasih hadiah kepada Umar satu pakaian yang juga terbuat dari sutra. Faqala, maka Umar berkata, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Ya Rasulullah, bagaimana aku pakai gaun ini? Kau kasih saya gaun yang terbuat dari sutra. Bagaimana saya mau pakai sementara kau sendiri yang telah berkata, Anda sendiri yang telah berkata, pakaian ini hanya dipakai oleh orang apa? Orang kafir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam u'tikaha litalbisaha." Aku tidak memberikannya kepadamu untuk kau pakai. Walakin tabi'aha atau taksuaha, ya. Atau tapi untuk kau jual atau kau gunakan, berikan kepada yang memang bisa apa? Pakai, ya. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka akhirnya Umar tidak pakai, dia kirim gaun tersebut kepada saudaranya. Bisa jadi kalau tidak salah saudara sesusuan, ya. Atau saudaranya, nanti kerabatnya di Mekah sebelum masuk Islam, sebelum orang itu masuk Islam, ya. Jadi ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi
bukan hanya kepada kedua orang tua yang musyrik atau kafir, bahkan kepada kerabat yang masih kafir pun, kalau dia kerabat kita, kita bisa menyambung silaturahmi. Dalam riwayat disebutkan qaribun min ummihi, yaitu saudara seibu. Dan bisa jadi wa yumkin an yakuna akhahu min ar-radha'ah, bisa juga saudara seperti ada dua kemungkinan disebut oleh pensyarah hadis, bisa jadi saudara yang dimaksud saudara seibu tapi musyrik atau saudara sesuan tapi musyrik. Intinya Umar berbuat baik kepada kerabatnya yang musyrik. Baik, demikian saja, masih banyak, waktunya terbatas. Kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.